Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan materinya. Kali ini kita membahas tentang semen ya. Kalau minggu lalu kita sudah belajar agregat, maka minggu ini kita akan belajar apa itu semen ya, serta serba-serbinya begitu ya. Saya mulai dari pengertiannya ya. Semen berasal dari bahasa Latin cementum, yang berarti bahan perekat ya. Nah ini suatu konsep yang penting ya. Dari namanya aja sebenarnya sudah ketahuan fungsinya apa. Secara sederhana, definisi semen adalah bahan perekat atau lem yang bisa merekatkan bahan-bahan material lain seperti batu bata dan batu koral hingga membentuk suatu bangunan. Sedangkan dalam pengertian secara umum, semen diartikan sebagai bahan perekat yang memiliki sifat mampu mengikat bahan-bahan padat menjadi satu kesatuan yang kompak dan kuat. Menurut Leonardo Pangaribuan dalam penelitiannya tahun 2013. Nah, kita punya standar nasional Indonesia atau SNI ya. Menurut SNI, semen adalah sebuah zat mengandung senyawa kalsium silikat ya, HCaO, SiO2, bersifat hidrolis yang pembuatannya dicampur dengan senyawa kalsium sulfat, CaSO4, H2O, dan penambahan bahan-bahan lainnya. Di sini hidrolis berarti mudah bereaksi dengan air ya. Jadi untuk pengertian yang menurut SNI dibahas beserta kandungan kimianya ya. Di sini nanti kita juga akan sedikit banyak menyinggung perkimiaan, tapi tentu saja saya nggak akan sedalam itu gitu ya. Jadi kita tetap belajar teknik sipil di sini, bukan teknik kimia gitu ya. Jadi sebatas pengetahuan saja, karena memang kalau kita bicara semen itu tidak lepas dari kandungan-kandungan kimia gitu ya. Yang mana semen itu juga merekatkan bahan bangunan secara kimia ya. Reaksinya itu disebut dengan reaksi hidrolisis ya, hidrolis atau hidrolisis ya, kira hampir sama. Yaitu ketika semen dikenakan dengan air ya, berkontak dengan air, kemudian dia bisa mengeras ya. Semen tambah air namanya pasta ya. Pasta inilah kemudian yang mengeras dan kemudian mengikat. Oke. Sekilas juga sudah saya singgung di pertemuan yang lalu bahwa pengikat ini disebut dengan binder ya, atau pemersatu seperti itulah. Dan di sini menurut SNI si semen itu mengandung kalsium ya, Ca, oke, dan juga mengandung silika ya. Kalsium inilah yang kemudian berasal dari ya batu-batuan seperti gamping ya dan kapur gitu ya. Jadi kandungannya semen ini salah satunya yang bisa menyebabkan mengeras tuh ya karena dia mengandung kalsium itu ya. Ada zat kapur juga. Kemudian kita beranjak ke sejarah semen ya. Sebenarnya tidak tahu pertama kali ditemukan, namun material serupa ya. Jadi bahan-bahan perekat itu sudah ada sejak zaman kebangsaan Romawi ya. Pada tahun 1970, Smeaton dari Inggris menemukan bahwa kapur yang terkandung pada lempung berasal dari Pulau Portland. Nah ini ya, nanti kita kan sering sekali mendengar kata semen Portland ya. Nah itu sebenarnya nama tempat gitu ya. Bisa mengeras saat bereaksi dengan air. Ini mirip seperti teknologi semen di zaman Romawi kuno ya. Jadi intinya semen ini sudah lama ya, sudah lama. Jadi manusia itu sudah lama menggunakan teknologi perekat yang merekatkan material satu sama lain ya, sejak zaman dulu itu. Tapi kemudian perkembangan zaman ya, dan kalau tidak salah ya, saya juga bukan ahli sejarah ya, tapi kerajaan Romawi itu sempat runtuh gitu ya, runtuh. Kemudian barulah pada 1790 itu Smeaton dari Inggris ini menemukan material serupa gitu. Jadi sebelumnya dia juga sudah tahu kalau di zaman dahulu kala ya, zaman Romawi dulu itu pernah ada ya seperti ini gitu. Kemudian dari situlah terus berkembang ya. Pada awal abad 19, Inggris dan Prancis sudah banyak menggunakan teknologi ini. Sampai pada tahun 1816, berdirilah bangunan pertama di Sherlock ya. Saya nggak yakin bagaimana mengucapkannya, tapi kira-kira seperti itu. Di Perancis, pelumba jembatan yang terbuat dari semen. Oke. Semen semakin mendunia saat diproduksi besar-besaran di Pennsylvania, USA pada tahun 1875 ya. Kalau tidak salah ini memang pada tahun-tahun revolusi industri dulu ya. Dan ini adalah beberapa sejarawan yang berperan dalam perkembangan semen ya, mulai dari La Chatelier, dia adalah
penulis ya, penulis buku tentang teori perkerasan semen. Kemudian, nah ini yang terkenal ya, Mendeleev ya, dia adalah ahli kimia dari Rusia ya, dia juga meneliti fenomena semen ini, fenomena mengerasnya semen. Tapi Mendeleev ini terkenalnya juga di bidang-bidang lainnya ya, tidak hanya di semen aja, tapi yang jelas dia ahli kimia. Kemudian ada Shulaichenko ya, dia adalah penulis teori juga tentang pergerakan semen dan juga korosi beton ya. Ada juga Belolusky, dia juga penulis ya, rata-rata adalah penulis dan peneliti ini. Dia juga mengembangkan penelitian di perkerasan semen itu ya. Ada beberapa tokoh dari Rusia nih ya, dan Rusia dan juga dari Perancis, karena memang berkembangnya dulu di Perancis gitu ya. Kemudian perkembangan konstruksi beton ya, ini adalah bangunan-bangunan yang mulai berkembang dari zaman dulu tahun 1896 ya, mulai dari kolam renang, kemudian market ya atau pasar di Munich, Jerman 1912. Kemudian ada juga stasiun kereta api ya di Leipzig, Jerman 1915 juga. Kemudian ada juga hall ya atau semacam aula begitu di Republik Ceko ya. Terus berkembang sampai kemudian adalah bangunan-bangunan yang kita lihat sekarang ya, mulai dari concrete dam atau bendungan ya, bahkan sampai ini ada ini ya, ada struktur lepas pantai gitu ya, itu luar biasa itu ya. Jadi fondasinya di dalam laut itu juga beton gitu ya. Nah ini beton-beton ini nanti khusus ya, kita akan bahas berikutnya tentang beton-beton yang khusus dan juga efek-efeknya gitu ya. Jadi lanjut untuk materi berikutnya, ini sekilasnya tentang sejarahnya.